Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Siliwangi. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model pembelajaran model problem-based learning. Pada materi Bahasa Indonesia kelas 8, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan membuat peta konsep unsur-unsur teks berita menggunakan aplikasi Canva dan LKPD online dengan menggunakan aplikasi Learning Apps. Dan ini adalah kartu peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kita tetap semangat pagi ini. Mana semangatnya? Semangat. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen yang tidak hadir. Baik, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, untuk menyemangatkan diri kita bernyanyi lagu nasional. Silakan dipimpin oleh Lala. Silakan yang lainnya berdiri. Ya baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional, semoga semangat kita tetap terjaga dan nasionalisme kita juga tetap membara. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan bermain game. Di sini siapa yang suka main game? Saya. Oke, kira-kira bermain game apa ya, Andi? Baik. Kalau Fitri? Tidak tahu. Baik. Andi, di sini suka bermain game apa? Mobile Legends. Selain itu, siapa lagi? Silakan. Ya. Maesa suka bermain apa? FIFA. Apa itu FIFA? Permainan sepak bola. Baik. Nah, kali ini kita akan bermain game berpacu dengan kuda. Ada yang pernah bermain sebelumnya? Belum.
dirahasiakan. Sudah dipindai barcode-nya? Betul. BEM-nya? Cara memainkannya kita personal saja. Silakan klik personal. Bagaimana gamenya, seru? Kita bermain bersama di sini. Apa yang kamu ketahui tentang berita? Ya, informasi yang mengandung fakta dan opini. Coba kita lihat. Ya, betul. Jawabannya yang itu. Soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang berita terkini? Jawabannya? Berita juara satu matematika. Coba kita lihat jawabannya. Betul tidak? Ya, betul. Di sini siapa yang betul? Saya. Satu soal lagi. Coba. Untuk mengetahui informasi terkini, apa yang harus kamu lakukan? Membaca berita. Coba kita klik membaca berita. Ya, betul lagi. Ye, sini siapa yang jadi juara? Semuanya juara? Ya. Juara semua? Yo. Tangan untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca. Dan 4.1, menyimpulkan isi berita membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Sampai sini, kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ada 8. Yang pertama, menjelaskan unsur berita yang didengar dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menentukan unsur apa pada teks berita. Yang ketiga, menentukan unsur di mana pada teks berita. Yang keempat, menentukan unsur kapan pada teks berita. Yang kelima, menentukan unsur siapa pada teks berita. Yang keenam, menentukan unsur mengapa pada teks berita. Ketujuh, menentukan unsur bagaimana pada teks berita. Dan terakhir, menuliskan hasil identifikasi unsur-unsur berita ke dalam bentuk peta konsep dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi nanti kita menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, KKM pada pembelajaran kali ini minimal kalian mendapatkan nilai 80. Jadi tetap semangat, semangat. Ya. Baik. Garis besar pembelajarannya, pertama kita berkelompok, ya. Kemudian menyimak materi, selanjutnya menyimak video berita, berdiskusi dan presentasi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, Ibu lanjut. Nah, mengaitkan materi berita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di sini siapa yang suka menonton berita? Saya. Baik, Omar. Berita apa yang suka Omar lihat? Berita bencana alam. Bencana alam. Betul ya, akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia. Semoga tidak mematahkan semangat kita semua. Baik. Siapa lagi yang suka nonton berita? Fitri? Tentang juara gitu Bu. Juara apa nih? Piala Dunia, boleh ya. Berarti banyak informasi yang kita dapat ketika kita menonton atau membaca berita ya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teks berita. Siapa yang tahu teks berita itu apa? Siapa? Silakan. Berita adalah teks
peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Baik, tepuk tangan untuk Vina. Aldi, apa itu berita yang kamu ketahui? Menginformasikan? Menginformasikan informasi, boleh ya? Ya, tepuk tangan untuk Aldi. Nah, di sini berita adalah, menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Sedangkan di sini berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Jadi berita itu harus terkini, betul ya? Harus terkini dan harus berupa faktual, ya, fakta. Nah, ada juga yang berupa opini, seperti itu. Nah, selain berita, kita akan mempelajari unsur-unsur berita. Ya, apa itu unsur-unsur berita? Silakan Bintang. Unsur berita itu Ada berapa? ada 6. Ada 6. Yang pertama, Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. ya, tepuk tangan untuk kita. Baik, Sani. Apa yang kamu ketahui unsur-unsur berita itu ada berapa, guys, Sani? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. baik, tepuk tangan untuk guys, Sani. Selanjutnya, ada apa sih di sini unsur-unsur berita itu? Unsur-unsur berita kalau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah 5W plus 1H. Tapi kita di Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa singkat unsur-unsur berita itu menjadi adiksiba. Adiksiba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Gitu ya. Apa sih? Kalau apa itu apa ya, Alvin? Itu Apa itu apa ya? menanyakan peristiwa yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi apa ya? Ya. Baik. Kemudian Agni, apa itu di mana? Menanyakan lokasi terjadinya peristiwa. Lokasi terjadinya peristiwa. Baik. Kemudian Kevin, apa itu Kevin? Kapan? Menanyakan lokasi terjadinya peristiwa. Menanyakan kapan, waktu ya, Ya, terjadinya menanyakan waktu. peristiwa. Baik. Koni, apa itu Koni? Kalau siapa itu? Menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Menanyakan orang yang terlibat. Baik. Selanjutnya siapa ya? Aldi Yansa. Yang terakhir apa? Bagaimana itu? Menanyakan proses dan suasana peristiwa tersebut. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, jadi kita sudah mempelajari apa itu berita dan unsur-unsur berita, ya. Nah, sekarang kita akan menyimak berita terkini. Judulnya Nono kalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. Ada yang sudah menonton? Saya sudah. Kita menonton kembali dan menyimak dari berita tersebut. Kelompoknya. Tolong bantu ke kelompok selanjutnya. Ya. Silakan simak dulu penjelasan dari Ibu untuk mengisi LKPD-nya. Di sini kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi kita fokus di 3.1. Yang pertama, simaklah tayangan pada berita
yang terdapat pada link itu berikut. Yang kedua, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti yang pertama, tentukan unsur-unsur berita pada teks tersebut. Yang kedua, tuliskan unsur-unsur berita ke dalam bentuk peta konsep menggunakan aplikasi Canva. Yang ini juga tidak kalah berprestasi. Di segmen Apa dan Siapa kali ini, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh anak bangsa asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada siapa nih, Febri? Dia adalah Caesar Archangels Hendrik Meo Tunai, namanya unik sekali ya. Ini mendapatkan juara 1 di kompetisi matematika tingkat dunia internasional Abacus World Competition dengan mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. Berikut laporannya untuk Anda. Seorang bocah bernama Caesar Archangel Hendrik Meo Nunai yang biasa disapa Nono, asal Kelurahan Buralen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, mengharumkan nama NTT dan Indonesia karena berhasil meraih juara dunia kompetisi matematika. Nono yang saat ini merupakan siswa kelas 2 SD Impres Buraen 2 meraih juara 1 kompetisi matematika tingkat dunia dalam ajang International Abacus World Competition atau Abacus Brain 2022 dengan mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. Keberhasilan Nono ini membuat bangga kedua orang tuanya yang hidup sederhana di desa. Ayahnya bekerja sebagai petani dan tukang bangunan, sedangkan ibunya bekerja sebagai guru SD. Nono merupakan bocah dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata karena mampu menghitung dengan cepat tanpa harus menggunakan alat hitung atau kalkulator. Dalam keseharian hidupnya, Nono yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara ini sudah diajarkan disiplin oleh orang tuanya, seperti bangun jam 5 pagi, lalu belajar dan sarapan pagi, kemudian bersiap diri untuk ke sekolah, yang diawali dengan doa sebelum berangkat ke sekolah. Setiap harinya, Nono selalu diantar ayahnya dengan motor ke sekolah dengan jarak kurang lebih 4 km. Ibunda Nono, Nuriati Seran, mengaku anaknya sudah mulai terlihat kecerdasannya sejak kecil karena mempunyai daya ingat yang kuat dan selalu bertanya tentang sesuatu hal yang ingin diketahui. Baca Alkitab, berdoa dulu, setelah itu kerja file sedikit. Tidak banyak, mungkin 5-6 file. Setelah itu, ya, dia pun bapak bangun, drill dia untuk mencongak, untuk dia pun kecepatan. Jadi sambil ini ame kalkulator, dia mulai sebut angka, lalu Nono membayangkan biji sampoa, dia mulai jawab. Seperti itu setiap pagi. Sejak dari kecil. Dari kecil ya? Iya. Terus dia ini maksudnya aktif sekali, jadi saya juga bingung karena dia tidak sama dengan dia pun kakak 2 orang yang tenang, diam. Dia tidak bisa tenang terus. Banyak bertanya, ini yang buat saya juga kadang tidak bisa jawab. Ayah Nono, Rafli Meo Nunai, menceritakan dalam ajang kompetisi matematika ini digelar secara online selama 1 tahun dengan sistem penilaian jumlah agregat tertinggi meraih juara. Dengan kompetisi ini, orang tua pun selalu menyisihkan uang untuk pulsa data agar kompetisi ini tetap terus diikuti hingga akhirnya anaknya berhasil meraih juara 1. Mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara. Walaupun dirinya hanya sebagai tukang bangunan, namun ia tetap berjuang untuk sekolah anak-anaknya, sehingga ia mengaku bangga dengan keberhasilan anak-anaknya. Nono sendiri sudah mengikuti kompetisi ini sejak kelas 1 SD tahun lalu dan meraih juara 3, dan tahun ini meraih juara 1. Nono sendiri setiap harinya terus belajar dan bercita-cita ingin menjadi seperti Elon Musk karena mampu menciptakan pesawat tercepat dan mobil listrik tercepat. Waktu Nono sudah berapa kali ikut lomba? 2. Coba Nono cerita dulu, waktu ikut lomba itu Nono punya perasaan atau Nono punya pikiran ke mana? Baik. Pikiran baik. Ini waktu bersaing dengan orang-orang lain dari luar negeri itu, Nono khawatir atau Nono canggung atau Nono ini takut atau gimana? Tidak takut. Nono yakin Nono juara? Iya. Bagaimana pendapat kalian tentang berita tersebut? Siapa? Ayo.
7.000 peserta? Iya. Oke, baik. Betul, Olimpiade Matematika. Siapa lagi yang mau menanggapi? Bagaimana videonya? Oma, silakan Oma. Hebat anak kecilnya karena dia minim materi juga. Dia kan masih kelas 2 SD, dia udah bisa ngalahin 7.000 peserta dari seluruh dunia. Jadi anak kecil itu hebat. Hebat ya. Jadi kalian yang sudah duduk di bangku SMP jangan kalah hebat dari nomor. Bisa ya? Bisa ya? Baik. Nah, setelah menyimak materi berita yang ditayangkan, silakan berdiskusi sesuai dengan KPD yang sudah dibagikan. Yang membawa laptop silakan boleh dinyalakan, ya. Silakan disiapkan. Yang tidak bawa laptop juga bisa menggunakan aplikasi Canva-nya di gawai masing-masing. Ya, silakan dilaksanakan. Nyalain ya.
silakan kirim ke WA grup yang sudah Ibu sediakan. Nanti kita bergantian untuk mempresentasikan. Silakan disiapkan dulu ya. Jangan lupa kirim ke grup WA. Silakan hasil dari Canva-nya. Sudah ada yang masuk ke Ibu ya. Kelompok 1 silakan disiapkan untuk presentasi. Silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah kirim? Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Baik, anak-anak, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari yang kami diskusikan. Kami membuat ini di aplikasi Canva. Yang pertama akan dibacakan oleh bintang yang apa yang disampaikan pada buku. Apa yang disampaikan pada berita tersebut? Berita tersebut berisi tentang siswa SD yang mendapatkan juara 1 matematika tingkat dunia. Selanjutnya akan dibacakan dengan Nafisa yang bagian bagaimana. Bagaimana perjuangan Nono saat mengikuti kompetisi matematika tingkat dunia? Nono belajar matematika dengan giat dan pantang menyerah. Mengapa Nono pada tahun 2021 meraih juara ketiga lomba matematika tingkat dunia? Karena saat Nono mengerjakan soal lomba secara daring, tiba-tiba listrik padam. Bagian apa yang dibacakan dengan Nafisa? Apa Nono mendapatkan juara 1 tingkat dunia? Nono mendapatkan juara 1 tingkat dunia pada tahun 2022. Bagian di mana akan dibacakan Nono? Di mana Nono berasal? Nono berasal dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Moderator. Perkenalkan, nama saya Aliansa dari kelompok 3. Saya akan menanyakan apa yang dapat kita pelajari dari berita tersebut. Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab dengan Marisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pelajaran yang terdapat dari berita tersebut adalah bahwa kita harus semangat dalam belajar. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan selanjutnya yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami membuat peta konsep tentang unsur-unsur berita Nono sang juara dunia. Apa isi berita tersebut akan dibaca oleh Anindia Kape. Apa isi berita tersebut? Berita tersebut berisi tentang seorang pelajar bernama Nono yang mendapatkan juara 1 matematika tingkat dunia. Oke, lanjut. Di mana tempat tinggal Nono akan dibacakan oleh Alvina. Di mana Nono tinggal? Nono berasal dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke. Bagaimana Nono mendapatkan juara akan dibacakan oleh India Nancy. Bagaimana Nono mendapatkan juara 1 tingkat dunia? Nono mendapatkan juara 1 tingkat dunia dengan cara mengikuti kompetensi matematika internasional Abacus World Competition 2022. Oke, lanjut. Mengapa Nono pada tahun 2021 tidak mendapatkan juara 1 akan dibacakan oleh Arvin. Karena pada saat mengajarkan soal acara dari tiba-tiba listrik padam. Oke, lanjut. Sisanya siapa dan kapan akan dibacakan oleh saya. Siapa yang membimbing Nono ketika belajar?
Nono dibimbing oleh ibunya yang berprofesi sebagai guru SD. Lanjut, kapan Nono mendapatkan juara 1 matematika, yaitu pada tahun 2022. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, Kevin dari kelompok 3 ingin bertanya apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Fatur Rahman dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita agar bisa menjadi juara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Arvin. Kita harus tekun, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Oke, apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya akan tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita mempresentasikan kelompok 1 dan kelompok 2, berhubung waktunya sudah mau habis, jadi kita untuk kelompok 4 dan kelompok selanjutnya itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Silakan, siapa? Bintang, silakan Bintang. Kita sudah mempelajari tentang berita, unsur-unsur berita, dan lain-lain. Oke, baik. Unsur-unsur berita ada apa saja Bintang? Ada apa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan siapa. Baik, tepuk tangan untuk Bintang. Selain itu, kita sudah menyimak berita apa ya tadi ya? Silakan, Omar. Berita seorang anak kecil yang telah menjuarai Olimpiade Matematika tingkat dunia. Ya, tepuk tangan untuk Omar ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silakan siapkan gawai kalian, kemudian pindai barcode yang sudah disediakan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. 3. Arvin, kerjaan. Evaluasi. Baik anak-anak, sudah selesai evaluasi pembelajarannya? Sudah. Apa itu beritanya? Tentang budaya angklung ya? Yang barunya. Baik ya. Kalian sudah mengerjakan evaluasi, sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran, silakan kalian klik link yang sudah Ibu kirim di grup WA untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Nah, senang atau tidak? Semuanya senang ya? Silakan diisi link yang sudah Ibu kirim di WA. 1, 2, 3 ya. Sudah melakukan refleksi ya? Kalian sudah mengisi link Google yang sudah Ibu kirim. Nah, sekarang kita materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menyimpulkan isi berita. Ya, Ibu harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, baik, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa.